Halo, nama saya Fem Venesia dengan PEM 2151103, Fakultas Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai 5 aliran filsafat hukum yang kemudian nanti saya akan hubungkan dengan pendapat masyarakat mengenai apakah hukum itu penting dan perlu di dalam masyarakat. Kita mulai dari penjelasan mengenai 5 aliran filsafat hukum. Yang pertama adalah aliran filsafat hukum alam. Nah, aliran ini dia menganggap bahwa hukum itu memang adalah sesuatu yang dari awal sudah ada dan dia tidak dapat diubah oleh manusia. Aliran ini dibagi lagi menjadi 2, yaitu hukum alam irasional dan hukum alam rasional. Kalau yang irasional ini, dia mengatakan bahwa hukum itu memang mutlak diberikan secara langsung oleh Tuhan. Seperti kata lainnya, memang dari sananya gitu. Memang begitu. Memang pada pokoknya begitu gitu. Seperti contoh, matahari itu terbit dari timur, memang dari sana. Manusia tidak bisa membuat matahari itu terbit dari barat gitu. Atau juga bisa contohnya planet-planet itu memutari matahari, bukan matahari yang memutari bumi gitu loh. Contoh-contoh tokoh yang mempelopori hukum alam irasional itu ada di sini, udah saya tuliskan. Kemudian yang kita lanjut kedua yaitu hukum alam rasional, sesuai namanya ya, rasional. Dia mengatakan bahwa hukum itu dimulai dari pemikiran manusia, rasio manusia dulu. Tapi dia tidak menentang bahwa hukum ini bukan dari Tuhan. Dia tetap mengatakan bahwa sumber dari hukum itu adalah dari Tuhan, namun dimulai dengan rasio manusia. Seperti contoh, hukum gravitasi yang memang gravitasi itu ada. Di bumi ini memang ada gravitasi. Namun ditemukan gravitasi itu karena ada teori dari Isaac Newton yang menemukan gravitasi. Rumusnya itu dari Isaac Newton. Nah, itu contoh dari hukum alam rasional. Tokoh-tokohnya sudah dituliskan di sini. Aliran yang kedua adalah aliran positivisme. Aliran positivisme ini mengkritisi hukum alam, hukum yang sebelumnya kita bahas. Karena aliran positivisme menganggap bahwa hukum itu adalah produk tertulis atau undang-undang yang dibuat oleh manusia, perintah yang diberikan oleh penguasa kepada masyarakat untuk mengatur kehidupan masyarakat, pergaulan masyarakat. Nah, tentunya bertentangan dengan hukum alam, karena hukum alam dia menganggap bahwa hukum itu buatan dari yang diberikan oleh Tuhan. Sedangkan positivisme menganggap bahwa hukum itu dibuat oleh manusia. Tentu ini bisa bertentangan. Makanya aliran positivisme mengkritisi hukum alam. Selain itu, aliran positivisme menganggap bahwa hukum itu adalah das solens, yang seharusnya dia tidak dipengaruhi oleh dasein atau gejala sosial atau ilmu-ilmu lainnya. Jadi dia tertutup seperti yang dikemukakan oleh H.L.A. Hart dan juga Hans Kelsen yang mengatakan hukum itu murni. Dia hukum ya hukum. Hans Kelsen mengatakan bahwa hukum itu dia tidak dipengaruhi oleh yang lain, dan apabila terjadi masalah dengan hukum itu sendiri, ada teori Stufenbauer yang dikemukakan oleh Stufenbauer, hierarki peraturan perundang-undangan. Jadi jika ada masalah hukum, antar hukum, maka hukum harus dilihat lagi ke yang paling atas, yaitu Undang-Undang Dasar. Apakah dia bertentangan? Kalau bertentangan, ya maka yang di bawahnya harus diubah, harus menyesuaikan yang paling atas, hierarki yang diciptakan oleh Stufenbauer ini. Tokoh-tokoh positivisme sudah saya tuliskan di sini. Nah, untuk contohnya, apabila ada kasus seorang nenek yang mengambil 3 buah kokoa ya, dan apabila dipandang dengan aliran positivisme, maka nenek ini harus dihukum sebagaimana sanksi atau undang-undang tertulis. Dia tidak bisa dihilangkan proses hukumnya atau dibiarkan saja. Dia harus diproses hukum dan harus sesuai undang-undang, sanksinya harus sesuai. Kalau misalnya di Indonesia maka dia mencuri, maka dikenakanlah sanksi sesuai dengan perbuatannya. Seperti itu. Aliran yang ketiga adalah aliran utilitarianisme. Aliran ini menganggap baik atau buruknya suatu hukum, suatu perundang-undangan itu dilihat dari apakah undang-undang ini mendatangkan kebahagiaan kepada masyarakat atau tidak. Ukurannya apa? Seberapa banyak, maksudnya mayoritas masyarakatnya. Apabila 90% masyarakatnya bahagia dengan adanya undang-undang itu, maka dikatakan undang-undang ini baik. Apabila sebaliknya 90% yang merasa tidak bahagia dikarenakan undang-undang ini, maka undang-undang ini dianggap tidak baik. Jadi simpelnya dilihat dari apakah masyarakatnya itu yang dominan ya, yang dominan itu bahagia apa tidak. Serta di aliran ini dia mengatakan bahwa hukum itu harus
mendatangkan manfaat sebanyak mungkin dan bisa menyelesaikan gejala-gejala masalah-masalah sosial yang ada di dalam masyarakat. Tokoh-tokohnya sudah dituliskan di sini. Nah, contohnya adalah Undang-Undang ITE yang sebelumnya tidak ada, namun seiring perkembangan zaman dan teknologi memunculkan kasus-kasus yang berkaitan dengan ITE. Nah, pada saat itu tidak ada dasar hukumnya dan jadi pusing ya, nggak ada dasar hukumnya ya. Nah, ketika dikeluarkan Undang-Undang ITE ini tentunya akan membawa manfaat kepada masyarakat yang terkena kasus ini karena sudah ada dasar hukum yang mengaturnya, dan secara tidak langsung jika dia membawakan manfaat maka dia membawakan kebahagiaan juga kepada masyarakat. Nah, jika dipandang dengan aliran utilitarianisme maka Undang-Undang ITE ini bisa menjadi contoh bahwa undang-undang ini baik untuk masyarakat. Selanjutnya adalah aliran yang keempat, yaitu aliran sociological jurisprudence. Aliran ini menitik beratkan kepada hukum dalam kaitannya dengan masyarakat. Aliran ini mengatakan bahwa hukum yang baik itu haruslah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law-nya. Aliran ini juga mengatakan bahwa hukum itu memang sudah ada di dalam masyarakat dan ditarik menjadi hukum gitu loh. Jadi hukum itu harus menyesuaikan masyarakat. Kalau masyarakat yang menyesuaikan kepada hukum, maka itu adalah pendekatan dari sosiologi hukum. Kalau sosiologikal hukum, pendekatannya adalah hukum kepada masyarakat. Aliran ini muncul karena ada pertentangan antara aliran positivisme dengan aliran sejarah. Kenapa? Karena positivisme mengatakan bahwa hukum itu dibuat oleh manusia, sedangkan aliran sejarah dia mengatakan bahwa hukum itu memang sudah ada di masyarakat, memang berkembang sesuai dengan masyarakat hukum itu. Kan ada pertentangan nih, mereka berlawanan. Jadi sociological jurisprudence ini mengatakan bahwa hukum dan juga masyarakat itu sama-sama penting. Dia terpisah, namun dia saling melengkapi untuk menciptakan suatu penegakan hukum yang lebih utuh. Untuk tokoh-tokohnya sudah dituliskan di sini. Selanjutnya aliran yang kelima itu aliran pragmatic legal realism. Aliran ini disebut juga sebagai aliran realis. Di beberapa negara juga memiliki penamaannya sendiri. Aliran ini pada awalnya muncul karena dia sebenarnya adalah gerakan, bukan aliran. Gerakan yang menentang adanya ajaran yang tidak sesuai dengan hakiki manusia. Seperti contoh ras, gender yang dibeda-bedakan. Jadi aliran ini dia ingin menyamakan, menyetarakan manusia dalam segi apapun, dari gender, dari warna kulit, dari ras, dan sebagainya. Aliran ini kalau menurut William James ya, dia filsafat pragmatisme, dia mengatakan bahwa hukum itu menghindari analisis kata demi kata untuk menyelesaikan suatu perkara, menghindari dasar yang sebelumnya, menghindari sistem yang tertutup, menghindari hal yang mutlak dan asli. Dia lebih percaya pada pengalaman, dia lebih fokus pada hasil dan akibat. Jadi dia melihat dari gejala sosial dan juga kalau menurut John Chipman Gray dia pendekatannya itu logika, dan tidak hanya logika, juga ada yang di luar logika seperti hati. Untuk tokoh-tokohnya sudah saya tuliskan di sini. Selanjutnya kita nonton dulu hasil wawancara saya terhadap masyarakat, total 5 orang ya, mengenai pendapat mereka tentang apakah hukum itu penting dan perlu di dalam masyarakat, yang kemudian nanti kita akan hubungkan lagi ke dalam aliran-aliran filsafat yang telah dijelaskan tadi. Penting, Mbak. Sangat penting, itu sangat penting. Perlu. Karena untuk menjamin keamanan dalam suatu masyarakat. Memperbaiki masyarakat, untuk mematuhi aturan yang ada di masyarakat lingkungan. Karena untuk menjaga kestabilan di masyarakat. Karena kalau tidak ada hukum maka dunia ini mungkin saja akan jadi kacau. Ya, peperangan di mana-mana. Harus tertulis, Mbak. Karena dengan tulisan adalah salah satu pembuktian untuk di kemudian hari. Kalau bentuk tulisan kan lebih jelas, lebih pasti. Bentuknya itu tertulis. Ya itu ada yang dalam bentuk seperti undang-undang, aturan daerah, seperti sama. Legislatif yang ada MPR, DPR, dan DPRD.
Selain itu, presiden juga bisa buat peraturan seperti peraturan presiden. Setelah kita menonton video tadi, kita bisa tahu ya bahwa kurang lebih pendapat 5 orang ini kurang lebih sama ya mengenai hukum. Mereka mengatakan bahwa hukum itu perlu dan penting di dalam masyarakat karena untuk menjamin keamanan, jaga kestabilan masyarakat, memperbaiki masyarakat agar dunia tidak kacau dan tidak terjadi peperangan di mana-mana. Dan mereka juga mengatakan bahwa hukum itu bentuknya tertulis supaya lebih pasti, supaya dia bisa menjadi pembuktian di kemudian hari. Dan dikatakan juga bahwa hukum itu dibuat oleh legislatif atau presiden atau dengan kata lain manusia ya. Nah, pendapat-pendapat ini sudah sangat sesuai dengan pandangan aliran positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu adalah undang-undang tertulis, dan masyarakat ini mengatakan bahwa hukum itu adalah bentuknya tertulis yang dibuat oleh legislatif dan presiden. Nah, di mana aliran positivisme juga mengatakan bahwa hukum ini merupakan produk manusia. Bagaimana dengan pendapat masyarakat ini di aliran hukum alam? Apabila di aliran hukum alam, maka pendapat masyarakat ini dapat ditolak karena di hukum alam mengatakan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan, yang dibuat oleh Tuhan. Sedangkan masyarakat ini mengatakan bahwa hukum itu dibuat oleh manusia. Jadi pandangan ini bisa ditolak di aliran hukum alam. Bagaimana dengan aliran utilitarianisme? Apabila di utilitarianisme, pendapat masyarakat ini masih bisa diterima sebagian. Karena masyarakat yang setelah saya wawancara ini mengatakan bahwa hukum itu untuk menjaga keamanan, kestabilan, memperbaiki masyarakat agar dunia tidak kacau dan tidak ada peperangan di mana-mana. Nah, ini tujuannya hukum yang mereka katakan ini. Jika di aliran utilitarianisme, maka pendapat ini dapat diterima karena di aliran utilitarianisme mengatakan bahwa hukum itu baik apabila dilihat dari dia mendatangkan kebaikan apa tidak. Nah, pendapat-pendapat masyarakat ini secara tidak langsung kan apabila tercapai keamanan, kestabilan, memperbaiki masyarakat, dunia tidak kacau dan tidak ada peperangan, maka akan membawakan yang namanya kebahagiaan. Nah, tentu di aliran utilitarianisme ini kan berkaitan nih, benang merahnya udah muncul nih. Jadi hukum itu dilihat dari kebahagiaan dan telah sesuai dengan aliran utilitarianisme. Hanya saja untuk pendapat-pendapat masyarakat nih yang lainnya yang seperti dibuat oleh manusia atau dia bentuknya undang-undang tertulis, ini kan lebih ke positivisme. Tapi untuk tujuan hukumnya ini di pandangan aliran utilitarianisme dapat diterima. Selanjutnya, aliran sociological jurisprudence. Apabila pendapat masyarakat ini dihubungkan di aliran sociological jurisprudence dapat ditolak. Kenapa? Karena misalnya ada contoh nih, kasus yang tadi ada seorang nenek yang mencuri mengambil 3 buah biji kokoa. Apabila di positivisme hukum atau yang sesuai pendapat masyarakat ini, dia mengatakan bahwa hukum itu, perbuatan itu harus sesuai dengan hukumnya. Jadi nenek itu akan dihukum sesuai dengan sanksinya, dengan sanksi dia mencuri gitu. Dan apabila di aliran sociological jurisprudence ini tidak bisa, dia harus melihat hukum yang hidup di dalam masyarakat. Jadi pendapat masyarakat ini tidak dapat diterima di aliran sociological jurisprudence. Selanjutnya aliran yang terakhir adalah pragmatic legal realism. Pendapat masyarakat ini akan ditolak di aliran ini. Kenapa? Karena di aliran ini dia lebih percaya pada pengalaman. Dia lebih fokus pada hal terakhir yang berupa hasil dan akibat. Nah, kalau misalnya pendapat masyarakat ini dia lebih ke undang-undang tertulis. Kalau misalnya ada hukuman, ada orang yang melakukan kejahatan, maka dia harus dihukum sesuai dengan undang-undang, sesuai dengan sanksinya yang ada. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, pendapat masyarakat ini kita gabungkan menjadi satu karena kurang lebih sama ya jawabannya, dan mereka ini lebih cocok. Mereka itu menggunakan pandangan aliran positivisme yang mengatakan bahwa hukum itu adalah produk manusia berbentuk undang-undang atau tertulis. Nah, untuk aliran yang lainnya dapat ditolak, namun untuk utilitarianisme masih bisa diterima. Itu saja penjelasan saya mengenai 5 aliran filsafat hukum dan juga pendapat masyarakat yang dihubungkan dengan aliran tersebut. Saya harap ini dapat membantu kita semua. Saya tutup dengan terima kasih, sampai jumpa.